Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sampai dengan saat ini, kondisi Taman Mini Indonesia dalam pengelolaannya itu mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Setiap tahun, Yayasan Harapan kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Pastinya tidak memberikan kontribusi kepada negara. Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara ini, yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Ambil tindakan terhadap aset-aset yang memang menjadi milik negara yang diharapkan dapat memberikan masukan penambahan bagi keuangan negara juga. Jabatan yang diberikan pada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Harus berani berinovasi, bukan sekedar mengikuti rutinitas. Hati-hati ini, harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Pak Ahok dengan Pak Jokowi dekat ya. Jadi menteri kan hak prerogatifnya presiden, sangat menyakiti rakyat, pilih yang punya kapasitas. Pak Ahok itu kinerjanya orang mungkin mengatakan bagus, tapi saya melihat dalam beberapa hal dia itu justru mengalami kegagalan. Pak Ahok saya tidak ragukan keahlian dari Pak Ahok, beliau bagus, dia tidak korupsi, itu menimbulkan kontroversi. Itu akan mengganggu langkah kerja ke depan. Masih banyak yang lain juga yang punya kemampuan yang saya kira pantas untuk memimpin suatu kabinet tanpa harus menimbulkan kontroversi gitu. Saya melihat Pak Jokowi saat ini sudah sangat percaya diri sekali untuk menggeser-geser kursi, bahkan anggota-anggota koalisi gitu. Saya sih memprediksi juga kalau ada yang nakal-nakal nih kan, anggota koalisi ini kan ada yang genit nih. Saya merasakan juga dak-dikduknya para menteri ya, supaya reshuffle ini dilakukan dengan baik dan benar. Ciri-cirinya sebetulnya bisa terbaca dari periode pertama. Biasanya yang paling mudah adalah kontroversial. Pasti akan terjadi pelantikan dari kedua kementerian ini dengan usulan yang disampaikan oleh Bapak Presiden fix. Saya memiliki keyakinan kuat bahwa dalam pekan ini, tapi kalau tidak dalam pekan ini, boleh jadi pekan depan. Satu karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah tidak lambat dalam mengambil keputusan, tidak ragu, dan tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut. Makanya kenapa saya meyakini bahwa Presiden akan mengambil keputusan kemudian melantik dua menteri itu dan mungkin kepala badan atau yang lain-lain itu dalam pekan ini. Semua menteri berorientasi nyari duit, ngerampok, korup, saya rasa sudah layaknya untuk dicopot. Artinya kan ini kritik kita terbuka. Kalau ada kritik terbuka di media ini juga nggak didengar, artinya ini kan menteri-menteri ini bebal gitu loh. Karena jangan sampai Presiden dianggap tukang bohong. Saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. Bangsa kita punya dua keunggulan. Satu, mengenai pasar yang besar. Kedua, mengenai sumber daya alam yang kaya. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan?
Saya selalu sampaikan semua aset yang dimiliki oleh BUMN harus produktif. Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Kalau menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik. Misalnya, Enggar itu import ugal-ugalan, korup, Jokowi nggak berani pecat. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal, ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itulah. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai ya, suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa, jangan sampai ada gara-gara nilai titik rusak susu sebelangan. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak. Ya kan nggak mungkin 140 orang dipegang satu orang. Ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi, ya kan, juga bersamaan juga membuka lapangan kerja. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah, yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja. Dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, dia tanya, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli.
Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sampai dengan saat ini, kondisi Taman Mini Indonesia dalam pengelolaannya itu mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Setiap tahun, Yayasan Harapan kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Pastinya tidak memberikan kontribusi kepada negara. Karena dulu sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun, kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak, sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja, karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Taman Mini Indonesia Indah kini menjadi pusat perhatian. Taman seluas 150 hektar yang digagas dan didirikan istri dari mantan Presiden Soeharto, yakni Siti Hartina atau Tin Soeharto, dalam hari-hari ini menjadi perbincangan. Pihak Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa negara mengambil alih pengelolaan Taman Mini setelah hampir setengah abad dikelola oleh pihak pribadi, yakni Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana. Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara ini, yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Bak amukan topan seroja, langkah yang diambil Jokowi begitu dadakan. Tak terdengar aba-aba sebelumnya, legenda Taman Mini yang sudah beberapa dekade menjadi polemik tiba-tiba saja tuntas. Nyaris berpasrah diri, tiba-tiba Jokowi bikin kaget. Satu tanda tangan yang menoreh sejarah, Taman Mini balik lagi menjadi milik negara. Jokowi mengeluarkan Jurus Perpres nomor 19 tahun 2021 untuk membatalkan keputusan Soeharto tahun 1977 tentang penguasaan lahan Taman Mini yang sebelumnya berada di tangan Yayasan Harapan Kita. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita.
Enak sekali memang mereka ini. Taman mini yang dibangun menggunakan uang negara di atas tanah negara, bisa-bisanya hasil dari pendapatannya masuk ke dalam kantong pribadi mereka. Padahal dalam pidato peresmian Taman Mini, Tien Soeharto mengatakan bahwa Yayasan Harapan Kita hanyalah sekadar menghimpun dan menggerakkan kemampuan masyarakat. Dan sudah sepantasnya melalui pemerintah, Yayasan Harapan Kita mempersembahkan Taman Mini kepada masyarakat. Taman ini dibangun oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Yayasan Harapan Kita hanyalah sekedar menghimpun dan menggerakkan kemampuan masyarakat. Karena itu sudah sepantasnya melalui pemerintah, Yayasan Harapan Kita mempersembahkan kembali karya masyarakat ini kepada masyarakat. Bukan hanya itu, hutang pajaknya kepada negara jika ditotal jumlahnya miliaran rupiah. Masalah seperti ini sejak dulu tidak pernah ada yang berani mengusik siapapun presidennya. Jangan tanyakan kepada SBY yang menjabat 2 periode lamanya. Mungkin beliau sedang fokus menjalankan banyak proyek pada saat itu. Baru di masa kepemimpinan Jokowi lah persoalan aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak swasta ini kemudian diinventarisasi dan dikembalikan kepada negara, termasuk juga pengelolaannya. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu belum diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Terkait dengan hal itu, pemerintah memberikan tenggat waktu kepada pengelola sampai 3 bulan mendatang untuk memberikan pelaporan dan hasil pengelolaan selama ini. Diketahui, kepengurusan Yayasan Harapan Kita saat ini dipegang oleh anak-anak dari Soeharto sendiri, yakni Bambang Trihatmojo sebagai pembina, Siti Hardianti sebagai ketua umum, Sigit Harjo Yudanto sebagai ketua, dan lain-lainnya. Ini merupakan langkah yang tepat secara waktu karena sebuah perusahaan asal Singapura juga sedang menggugat keluarga cendana. Tidak main-main, perusahaan ini meminta pengadilan untuk menghukum mereka dengan membayar ganti rugi sebesar 584 miliar rupiah. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Peribahasa yang cocok bukan? Wajar saja kalau yang biasa berpesta itu meradang dan kemudian marah. Suka tidak suka, reputasi Jokowi memang layak diacungi jempol. Satu demi satu kekayaan negara kembali pada pengelolaan negara. Freeport diambil alih, pengelolaan blok minyak yang biasa dijadikan bancaan elit dan pihak asing kini sudah kembali kepada negara sepenuhnya. Ambil tindakan terhadap aset-aset yang memang menjadi milik negara yang diharapkan dapat memberikan masukan penambahan bagi keuangan negara juga. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan seluruh kepala lembaga yang hadir, yang saya hormati kepala daerah beserta seluruh Forkompinda, hadirin undangan yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekedar mengikuti rutinitas. Hati-hati ini. Harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu, dalam bekerja, jangan hanya puas membaca laporan saja. Cek di lapangan, lihat di lapangan, kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan sangat dibutuhkan sekarang ini.
Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas. Fokus dan skala prioritas yang jelas. Sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan lebih terkonsentrasi. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan akan semakin secara manajemen, semakin gampang kontrolnya, semakin gampang ngeceknya, dan hasilnya akan semakin kelihatan. Oleh sebab itu saya titip buat 1, 2, atau 3 saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana, sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berikan 2 prioritas atau maksimal 3 prioritas. Udah, anggaran itu konsentrasikan ke sana, 60%. Sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain. Sehingga menjadi jelas, saya mau jalan di kabupaten saya sampai di desa-desa mulus, saya sudah anggaran konsentrasikan ke sana. Selama mungkin setahun atau 2 tahun, selesai ganti lagi. Saya mau konsentrasi ke pembangunan pasar yang ada di seluruh kabupaten. Ada pasar misalnya 60 pasar, selesaikan dalam setahun atau 2 tahun. Rampung, sehingga rakyat melihat. Atau ingin membangun sekolah, sekolah di kabupaten saya harus bagus semuanya. Sehingga kelihatan mana prioritas, mana yang menjadi unggulan. Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran itu diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit. Sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tetapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan oleh kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati dengan ini karena anggaran APBD itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi di daerah Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara ada pemimpin baik di provinsi, di kabupaten, dan di kota. Bapak harus berani menentukan ini. Bapak Ibu harus berani menentukan ini. Kalau tidak, saya perlu mengingatkan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengkonsolidasikan ini, manajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, karena masalahnya pasti selalu ada, karena enggak dirasakan oleh masyarakat, hasil kepemimpinan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realisasi setiap tahun, tapi tidak kelihatan manfaatnya oleh rakyat. Yang kedua, saat ini kita masih fokus dalam mempercepat recovery kesehatan dan recovery ekonomi, pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi kita. Tugas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya adalah dua-duanya harus terkelola dengan baik. Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat. Karena yang namanya COVID ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi, kemudian tidak memperhatikan penyebaran COVID yang terjadi, kenaikan kasus COVID meningkat, ekonominya justru menjadi pertumbuhannya tertekan turun. Oleh sebab itu, sekali lagi pencegahan penyebaran COVID
harus menjadi prioritas. Penanganan pasien yang terkena kasus COVID harus terus dilakukan secara konsisten. Hati-hati, karena COVID ini barangnya nggak kelihatan. Bulan Januari yang lalu misalnya, saya nggak usah sebutkan negaranya, turun anjlok. Begitu dibuka, bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun, kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada. Lakukan itu tetapi per sektor, hati-hati, per sektor hati-hati, per sektor hati-hati. Caranya harus tepat agar dampak ekonominya bisa kita kendalikan dengan baik. Kita ingat di bulan Januari yang lalu, kita kasus aktif harian kita berada di angka 14.000 bahkan sampai di 15.000. Hari ini sudah 2 minggu, angkanya 2 minggu, 3 minggu, angkanya di angka 6.000, 5.000, 4.000. Kasus harian nasional. Kemudian mengisolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita ini melockdown kota atau melockdown kabupaten. Karena di satu kabupaten mungkin yang kasusnya ya terjadi di sebuah desa atau 2 desa, ya desa itu yang diisolasi. Sehingga tidak menyebar lebih luas lagi. Kemudian juga sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan terus disampaikan, terus dilakukan. Ini akan dibantu oleh TNI dan Polri, dibantu oleh Forkompinda. Demikian pula dengan penanganan bagi yang membutuhkan pengobatan. Cek obatnya masih atau tidak, kontrol obatnya tersedia atau tidak, untuk berapa minggu ke depan atau untuk berapa bulan ke depan, semuanya harus dicek. Ini kita harus kerja detail, nggak bisa lagi kita kerja sambil lalu untuk urusan COVID dan ekonomi ini. Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang. Yang kedua, di bidang ekonomi. Banyak PHK karena banyak pabrik yang berhenti produksi dalam masa pandemi. Oleh sebab itu, saya minta juga APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah. Dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya?
Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000 kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.